Cheng Ho, laksamana Muslim yang mengguncang dunia. Siapa sangka, seorang Qasim Istana dari Tiongkok bisa memimpin armada terbesar sepanjang sejarah, menjelajahi lautan hingga Asia Tenggara? Kisah Cheng Ho ini bukan sekadar legenda, tapi fakta sejarah yang bikin kita tercengang. Assalamualaikum, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel yang bakal mengupas tuntas kisah-kisah epik dari masa lalu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video keren lainnya. Coba tulis di kolom komentar, kalian dari daerah. Bayangin deh, Sobat Sejarah, seorang bocah bernama M.A.Hi lahir di Yunnan, Tiongkok, di tengah gejolak pergantian dinasti. Ayahnya, seorang Muslim yang taat, menanamkan nilai-nilai Islam dan kisah-kisah para nabi dalam dirinya. Tapi, takdir berkata lain. Di usia muda, M.A.Hi ditangkap dan dijadikan Qasim di istana. Kehidupan istana yang keras dan penuh intrik, membentuknya menjadi sosok yang tangguh dan cerdas. Di tengah kesibukan melayani istana, M.A.Hi tak pernah melupakan ajaran agama yang ditanamkan ayahnya. Ia tetap menjalankan sholat, berpuasa, dan membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Kecerdasannya yang luar biasa menarik perhatian Pangeran Judi, yang kelak menjadi Kaisar Yongle. M.A.Hi pun diangkat menjadi orang kepercayaan sang pangeran, dan diberi nama kehormatan Cheng Ho. Kaisar Yongle punya visi besar, menjadikan Tiongkok sebagai pusat peradaban dunia. Ia ingin menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, memperluas perdagangan, dan menyebarkan pengaruh Tiongkok. Tapi, misinya bukan sekadar ekspansi wilayah. Ia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok adalah bangsa yang cinta damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan Kaisar Yongle, Cheng Ho adalah sosok yang tepat untuk menjalankan misi ini. Selain cerdas dan berpengalaman, Cheng Ho juga seorang Muslim yang taat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. Kaisar Yongle percaya, Cheng Ho akan mampu menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain, tanpa harus menumpahkan darah. Dengan restu Kaisar Yongle, Cheng Ho memimpin armada raksasa yang terdiri dari ratusan kapal dan puluhan ribu awak. Bayangin deh, Sobat Sejarah, kapal-kapal itu berlayar melintasi samudra yang luas, menembus badai dan ombak yang ganas. 7 kali Cheng Ho memimpin ekspedisi laut yang spektakuler, menjelajahi Asia Tenggara, India, Timur Tengah, bahkan Afrika Timur. Setiap pelayaran adalah petualangan yang penuh tantangan. Mereka menghadapi cuaca ekstrim, bajak laut, dan berbagai rintangan lainnya. Tapi, dengan keberanian dan ketangguhan, mereka berhasil menaklukkan samudra dan mencapai tujuan mereka. Kapal-kapal Cheng Ho bukan kapal biasa. Ukurannya bikin kita melongo. Kapal utamanya, kapal harta, panjangnya mencapai 120 meter, jauh lebih besar dari kapal-kapal Eropa pada masa itu. Kapal-kapal itu dilengkapi dengan teknologi maritim tercanggih pada masanya, seperti kompas, peta bintang, dan sistem navigasi yang akurat. Armada Cheng Ho adalah bukti nyata kehebatan teknologi maritim Tiongkok pada masa itu. Mereka mampu membangun kapal-kapal raksasa yang kuat dan tangguh, yang mampu menaklukkan samudra luas. Cheng Ho bukan cuma penjelajah biasa. Ia juga seorang diplomat ulung yang mampu menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan yang dikunjunginya. Ia membawa hadiah-hadiah berharga dari Tiongkok, seperti sutra, porselen, dan teh, serta membawa pulang rempah-rempah, gading, dan barang-barang berharga lainnya. Dalam setiap kunjungannya, Cheng Ho selalu mengedepankan dialog dan diplomasi. Ia menghindari konflik dan kekerasan, serta berusaha menjalin persahabatan dengan para penguasa setempat. Ia juga menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran, serta membangun masjid dan tempat ibadah di berbagai wilayah yang dikunjunginya. Sobat Sejarah, tahu nggak? Cheng Ho bukan cuma seorang penjelajah dan diplomat.
Ia juga seorang dai yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dalam setiap kunjungannya, ia selalu menyempatkan diri untuk berdakwah, mengajak para penguasa dan masyarakat setempat untuk memeluk Islam. Cheng Ho membangun masjid-masjid megah di berbagai wilayah yang dikunjunginya, seperti Masjid Agung Demak di Jawa dan Masjid Cheng Ho di Palembang. Masjid-masjid ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat Muslim setempat. Jejak dakwah Cheng Ho masih bisa kita rasakan hingga kini, dengan banyaknya komunitas Muslim yang berkembang di wilayah-wilayah yang pernah dikunjunginya. Setelah Kaisar Yongle wafat, ekspedisi Cheng Ho dihentikan. Armada raksasa itu pun menghilang, seolah ditelan bumi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan armada Cheng Ho? Ada yang bilang kapal-kapalnya dibakar, ada pula yang percaya kapalnya disembunyikan di suatu tempat rahasia. Misteri hilangnya armada Cheng Ho ini masih menjadi teka-teki sejarah yang belum terpecahkan. Banyak spekulasi dan teori yang bermunculan, tapi belum ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Hilangnya armada Cheng Ho ini menambah kesan dramatis dan misterius dalam kisah hidup Sang Laksamana. Meski armadanya hilang, warisan Cheng Ho tetap hidup dan menginspirasi banyak orang. Ia dikenang sebagai laksamana yang hebat, diplomat yang cerdik, dan penyebar agama yang bijaksana. Kisahnya mengajarkan kita tentang keberanian, ketangguhan, dan toleransi. Cheng Ho adalah sosok yang visioner, yang mampu melihat jauh ke depan. Ia percaya bahwa Tiongkok bisa menjadi bangsa yang besar dan berpengaruh di dunia, tanpa harus menaklukkan wilayah lain dengan kekerasan. Visinya ini masih relevan hingga kini, di saat dunia sedang mencari solusi untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama antar bangsa. Tentu saja, kisah Cheng Ho tak lepas dari kontroversi dan perdebatan. Ada yang meragukan kebesaran armadanya, ada pula yang mempertanyakan motif ekspedisinya. Beberapa sejarawan barat menganggap ekspedisi Cheng Ho sebagai upaya Tiongkok untuk mendominasi perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Namun, sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Cheng Ho adalah sosok yang positif, yang membawa perdamaian dan kemakmuran bagi wilayah-wilayah yang dikunjunginya. Kontroversi dan perdebatan ini justru menambah daya tarik kisah Cheng Ho, dan membuat kita semakin penasaran untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Kisah Cheng Ho telah diangkat dalam berbagai bentuk, mulai dari buku, film, hingga video game. Ini menunjukkan betapa populernya sosok Sang Laksamana di mata dunia. Kisahnya menginspirasi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam budaya populer, Cheng Ho sering digambarkan sebagai sosok pahlawan yang gagah berani, yang mampu menaklukkan samudra dan menjalin persahabatan dengan berbagai bangsa. Legenda Cheng Ho terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan kebesaran masa lalu Tiongkok dan warisan Islam di Nusantara. Nah, itu dia sekilas tentang kisah Cheng Ho, laksamana Muslim Cina yang mengguncang dunia. Gimana, Sobat Sejarah? Keren banget kan? Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum.